فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih wafaqahullahu ta'ala wa qawluhu. Kemarin masih tanda-tanda isim. Wa qawluhu yu'rafu ay yumayyazu an akhawaihi bi alamatin katsiratin aw salaha ba'duhum ila khamsina alamatan. Isim itu dibedakan dari dua saudaranya dengan tanda-tanda yang sangat banyak sekali. Sebagian ulama ada yang menghitungnya ausola, itu maknanya menghitung maksimal, menghitung semuanya. Ausola menyampaikan sampai 50 tanda. Ini mimbabil faedah saja. Wa illa kalau kita sudah tahu tanda satu isim ya sudah cukup. Cuma sampai 50 ini hanya mimbab tafannun, untuk seni dalam mempelajari ilmu nahwu. Wailah enggak butuh kita sampai 50 tanda. 3-4 saja sudah cukup. Iktasarul musannifu minha ala khamsi alamatin. Musannif hanya mencukupkan, iktasara maknanya mencukupkan dengan 5 tanda saja. Likauniha ashhara wa aktsara istimalan min ghairiha. Karena keberadaan 5 tadi lebih masyhur atau paling masyhur dan juga paling banyak penggunaannya daripada yang lain. Jadi cukup 5 ini saja, insyaallah kita akan paham bahwasanya satu kata itu dihukumi isim. Wa qawluhu bil isnadi ilaihi al isnadu alamatun ma'nawiyatun. Tanda yang pertama adalah isim itu dikenal dengan disandarkan kepadanya sesuatu yang lain. Al isnadu ilaihi, susunan aslinya itu isnadul ghairi ilaihi. Isnadul ghairi ilaihi, penyandaran yang lain kepada dia, kepada isim tadi. Jadi isim itu yang disandari dan yang lain itu yang disandarkan. Maka susunan aslinya al-isnadu ilaihi, aslinya itu adalah isnadul ghairi ilaihi. Qala al-isnadu alamatun ma'nawiyatun. Isnad itu adalah tanda yang maknawiyah, yang enggak bisa diraba, bukan indrawi. Enggak bisa dilihat dan juga enggak bisa diraba, itu maknanya maknawiyah. Karena isnad ilaihi itu di dalam secara makna. Berbeda dengan tanda yang lain. Khafat ada wujudnya berupa kasroh. Tanwin ada wujudnya berupa tanwin. Dukhul alif wal lam juga ada wujudnya berupa alif lam. Demikian juga huruful khafat juga ada wujudnya. Adapun isnad ilaihi ini enggak nampak. Tapi dari sisi makna seseorang itu tahu bahwasanya dia itu adalah musnad dan musnad ilaihi. Wa huwa lughatan al-ilsaqu. Isnad secara bahasa adalah al-ilsaq, menempelkan. Yuqalu asnadtu dhahri ilal jidar. Dikatakan saya mengisnadkan punggungku ke tembok. Ai alsaqtuhu, maknanya adalah saya menempelkan. Wastilahan huwa, dan secara istilah isnad ilaihi adalah antusnida ilal ismi ma tatimmu bihi al faidatu.
engkau menyandarkan kepada suatu isim tadi apa-apa yang dengan sesuatu yang lain tadi ma tatimmu bihi kembali kepada ma. Engkau menyandarkan kepada isim tersebut sesuatu yang dengan sesuatu itu faedah menjadi sempurna. Maknanya memberikan hukum. Isnad ilaihi adalah memberikan hukum, dan yang namanya pembicaraan itu harus ada isnad ilaih. Kalam itu rukunnya itu harus ada isnad ilaih. Sampean kalau berbicara kalau enggak menyandarkan hukum itu bukan pembicaraan namanya, harus penyandaran hukum. Entah itu berita atau itu peniadaan atau tolab. Itu nanti. Maka isnad ini dulu sudah pernah kita bahas di pelajaran nahwu kita yang pertama kali, dan bab musnad ilaih ini adalah bab paling penting dalam ilmu nahwu. Maka enggak boleh enggak faham. Harus faham tentang isnad ilaih. Nanti bagi siapa yang belum faham bisa tanya kepada yang sudah faham atau tanya langsung kepada saya, karena ini bab yang paling penting dalam ilmu nahwu. Kalau belajar nahwu enggak paham musnad ilaih, enggak ada gunanya belajar ilmu nahwu. Karena nahwu itu ya isnad ilaih. Kalam itu semuanya adalah isnad. Menyandarkan hukum. Jadi isnad ilaih adalah menyandarkan sebuah hukum. Baik hukum itu berupa penetapan atau peniadaan atau berupa tuntutan tolab. Hukum itu, jadi isnad itu adalah penyandaran sebuah hukum. Baik dengan isbat, penetapan seperti meja ini kotak. Itu penyandaran hukum. Kamu sedang memberikan hukum terhadap meja bahwasanya dia adalah kotak. Itu namanya isnad ilaih. Memberikan hukum. Atau dengan hukum yang tertiadakan, meja ini tidak bulat. Maka itu juga isnad ilaih. Karena kamu menyandarkan kepada meja suatu hukum, yaitu bahwasanya hukum nafi, dia tidak bulat. Atau juga hukumnya bisa berupa tolab. Jadi isnad ilaih itu bukan hanya cara berita bukan berita, tapi dengan perintah itu juga isnad. Seperti pergilah. Itu kamu sedang menyandarkan hukum kepada seseorang yang kamu perintahkan dengan hukum berupa tolab, berupa disuruh pergi. Itu jadi isnad ilaih itu bisa masuk dalam babul khobar, bab pemberitaan, dan juga bisa masuk dengan babut tolab, dalam tolab. Maka seperti kum, berdirilah, itu isnad ilaih. Itu isnad ilaih. Karena kamu sedang menyandarkan kepada orang yang kamu perintah sebuah hukum berupa hukum perintah. Orang yang kamu ajak bicara itu kamu perintahkan, gitu loh. Dan bisa diberitakan bahwasanya orang yang diajak bicara sedang diperintahkan. Atau dengan pertanyaan, itu juga masuk bab tolab, istifham. Mas muka, siapa namamu? Maka itu adalah sebuah isnad ilaih, karena musnad ilaihnya adalah nama. Aslinya namamu siapa? Maka nama itu disandarkan kepada dia sebuah hukum berupa pertanyaan. Gitu loh. Maka itu namanya isnad ilaih. Itu namanya isnad dengan musnad dan musnad ilaih. Atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai apa? Subjek predikat. Itu. Musnad ilaih adalah subjek. Musnad adalah predikat. Hukumnya. Musnad ilaih adalah yang dihukumi. Musnad adalah hukumnya. Nah, gitu yang paling gampang. Musnad ilaih adalah yang dihukumi. Musnad adalah
hukumnya yang disandarkan. Musnad ilaih yang disandari, musnad adalah yang disandarkan. Dan dalam kalam musnad ilaih itu mubtada dan fa'il. Sedangkan musnad itu khobar dan fi'il, tergantung jumlahnya. Kalau kalimatnya menggunakan jumlah ismiyah didahului oleh isim, yaitu susunannya mubtada khobar, maka musnad ilaih itu mubtada dan musnad itu khobar. Zaidun qaimun. Zaid adalah musnad ilaih karena dia dihukumi, karena dia disandari hukum berdiri. Zaidun qaimun. Zaid mubtada, qaimun khobar. Zaidun musnad ilaih karena dia disandari. Disandari apa? Disandari sebuah hukum. Bisa diberitakan karena dia diberitakan dengan sebuah hukum, yaitu berdiri. Dan qaimun adalah khobar dan dia adalah musnad yang disandarkan karena dia disandarkan kepada Zaid. Hukum berdiri disandarkan kepada Zaid. Atau qama Zaidun, jumlah fi'liyah, maka Zaidun sebagai fa'il dan dia musnad ilaih, dan qama sebagai musnad, sebagai fi'il. Telah berdiri Zaid, maka Zaid adalah disandari dengan suatu perbuatan atau suatu sifat, yaitu berdiri. Maka harus paham bab musnad dan musnad ilaih ini. Apa bedanya dengan mudhof ilaih, isnad ilaih, musnad ilaih? Beda dengan mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu hanya penyandaran yang sifatnya itu pengikutan, diikutkan saja, tidak membuat sebuah hukum baru. Seperti contohnya babu baitin, pintunya rumah. Bahwasanya pintu itu disandarkan kepada rumah, hanya diidhofahkan, diikutkan. Bahwasanya itu adalah pintu rumah, bukan pintu hotel, bukan pintu gerbang, bukan pintu masjid. Itu mudhof ilaih. Beda. Maka seperti babu baitin atau babu masjidin, pintu masjid, itu bukan kalam, bukan musnad ilaih, tapi mudhof ilaih, karena di situ nggak ada hukum. Sampean kalau cuma bilang pintu masjid, nggak ada hukum. Hukum apa di situ? Tapi kalau sampean katakan bahwasanya pintu ini milik masjid, al-babu li masjidin, nah itu baru hukum. Pintu ini milik masjid, pintu ini adalah pintu masjid. Pokoknya kalau yang ada kata adalah itu musnad ilaih. Maka jangan disamakan arti secara bahasa musnad ilaih dengan mudhof ilaih, sama-sama disandarkan, tapi secara hakikat beda. Musnad ilaih itu menyandarkan hukum, kalau mudhof ilaih itu cuma menyandarkan ini milik ini milik itu gitu loh, nggak ada hukum di situ. Paham saya? Paham sampai? Nggak ada hukum. Ketika sampean mengatakan Gulamu Zaidin, anaknya Zaid, itu nggak ada hukum dan bukan kalam itu. Karena masih tanya, kenapa anaknya Zaid? Kenapa? Apa hukumnya? Apa sebuah hukum? Apa sebuah berita di situ? Nggak berita itu. Kalau sampean mengatakan anaknya Zaid, itu bukan berita, itu bukan informasi. Tapi kalau sampean katakan anaknya Zaid datang, nah itu berita. Maka mudhof ilaih itu bukan berita, mudhof ilaih itu bukan informasi dengan sendirinya. Itu bedanya mudhof ilaih dengan musnad ilaih. Jadi jangan disamakan. Sebagian orang mengira sama, enggak. Musnad ilaih itu memberikan sebuah hukum, memberikan sebuah berita, membuatkan suatu berita, membuatkan sebuah informasi. Kalau mudhof ilaih bukan.
Itu juga yang dulu sudah kita benahi dari pemahaman kita yang salah, yang mengira bahwasanya predikat itu hanya apa? Subjek itu hanya fa'il dan predikat itu hanya fi'il. Bukan. Predikat itu khobar. Fi'il dan khobar. Subjek itu fa'il dan mubtada. Ada dua. Subjek itu bisa fa'il, bisa mubtada. Predikat itu bisa khobar, bisa fi'il, tergantung susunan kalimatnya. Tapi kalau yang kita pahami dulu, dan itu yang difahami sama yang kuliah-kuliah sampai di bahasa Indonesia, kuliah-kuliah sampai tinggi, ternyata salah pemahamannya. Banyak orang seperti itu, bukan hanya di sini saja, di mana-mana memahami seperti itu. Predikat itu adalah fi'il, subjek itu fa'il. Enggak gitu. Predikat itu adalah sebuah hukum yang disematkan, sebuah hukum yang diberikan, itu namanya predikat. Subjek adalah sesuatu yang dihukumi, baik itu fa'il ataupun mubtada. Dan predikat itu adalah sebuah hukum, baik itu berupa fi'il atau khobar, tergantung susunan kalimatnya. Kalau sudah difahami tentang musnad ilaih, dan harus dihafal, mubtada itu musnad ilaih, khobar itu musnad. Ya kalau nggak dihafal pun, kalau paham sebenarnya sudah tahu mana yang disandari, mana yang disandarkan. Kalau ucapan saya salafi, mana musnad ilaihnya? Mam. Saya salafi. Musnad ilaihnya mana? Salafi musnad ilaihnya. Ya. Musnadnya yang sudah paham ya sabar. Kita sedang memahamkan yang belum paham. Musnadnya mana? Musnadnya salafi. Musnad ilaihnya saya. Kok bisa? Yang menyandarkan siapa? Yang disandarkan siapa? Yang disandarkan itu salafi. Atau kamu yang menyandarkan diri kepada salaf? Hah? Sampean menyandarkan diri kepada salaf kan? Berarti yang disandari salaf. Yang disandarkan saya. Gitu wis. Aku kene koyo bingung, makanya tak bingung sih, kok enak aku dhewe sing bingung biyen. Ayo, gimana teman? Saya musnad ilaih. Berarti yang disandari atau yang disandarkan? Saya salafi. Siapa yang disandarkan dan siapa yang disandari? Udah mah. Yang disandari saya. Terus yang disandarkan? Salafi berarti nyandarkan kepada saya gitu. Atau sampean yang menyandarkan diri kepada salaf. Biasanya kan ada ucapan orang yang menyandarkan diri kepada salafi, orang yang menyandarkan diri kepada ahlus sunnah, piye gitu terusan. Berarti yang disandarkan siapa? Yang disandari itu saya, yang disandarkan itu salafi. Maknanya saya itu dalam pembahasan bahasa itu disandari hukum bahwasanya dia adalah seorang salafi. Jadi lain dengan ucapan menyandarkan diri kepada salaf, menyandarkan diri kepada salaf, itulah bab manhaj. Lain dengan pembahasan bahasa. Jadi tetap ana salafiyun, ana adalah musnad ilaih. Karena ana disandari dengan sebuah hukum, yaitu keberadaannya sebagai salafi. Jadi jangan disamakan antara pembahasan dalam manhaj dengan pembahasan dalam bab bahasa. Dulu saya juga sempat bingung itu. Tak bantah guru saya. Kok ono yang nyandarkan kepada salaf itu saya kok. Gak terima aku. Ternyata saya yang salah. Maka harus paham bab musnad ilaih ini. Qala nahwu qama Zaidun, faqama fi'lun musnadun. Maka qama Zaidun, Zaid telah berdiri.
Qama adalah fi'il dan dia musnad, dia disandarkan karena dia adalah sebuah hukum. Seperti saya salafi, saya adalah yang dihukumi. Salafi itu hukumnya. Makanya seorang dihukumi mubtadi', seorang dihukumi salaf, salafi seorang dihukumi hizbi. Berarti yang menjadi hukum itu hizbinya. Itu. Fi'lun musnadun, dia adalah fi'il dan dia adalah yang disandarkan. Wa Zaidun ismun musnadun ilaihi. Zaid adalah isim dan dia adalah musnad ilaihi, yang disandari. Musnadun ilaihi ghairuhu atau musnadun ilaihi al-musnadu, yang disandarkan kepada dia si musnad. Qala wa hadhil alamatu hiya anfa'ul alamati. Tanda yang satu ini adalah tanda yang paling bermanfaat. Maksudnya dia tanda yang paling ampuh, bisa membuktikan isim di mana saja. Maka kalau kamu melihat sesuatu itu disandari sebuah hukum, maka dia itu pasti isim. Idbiha ustudilla ala ismiyati ta'i fi qaulika darabtu bitaslithiha, dengan membaca 3. Darabti tu ta, itu makna taslis. Tarbi ya dengan 4. Tasniyah ya dengan membaca 2. Kenapa cuma 3? Kenapa dorobat enggak dihitung? Kenapa? Ummahat, kenapa dorobat kok enggak dihitung? Padahal bisa dorobti, dorobtu, dorobta, dorobat. Karena dorobat bukan domir. Taknya itu tak taknis, bukan tak domir. Maka cukup 3 saja. Maka tanda ini adalah tanda yang paling ampuh. Karena dengan tanda tersebut bisa diambil dalil atas isim nyata, atas keberadaan isim nyata. Ismiyah ini apa? Ismiyah ini namanya masdar sinai, masdar buatan. Kalimat kata apa saja bisa dijadikan masdar dengan cara ditambahi ya nisbah dan ditambahi ta. Ismiyatun, yaknya ya nisbah, taknya tak taknis. Ini menjadi masdar. Kalau ala ismi ta, ke atas isim ta, maka artinya bukan isim ini. Ala ismiyah, atas keisimannya gitu loh. Keisimannya, nah, kan jadi masdar. Isim kan enggak masdar, kemudian dibuat keisiman, maka jadi masdar. Itu namanya masdar buatan, masdar sinai, masdar buatan. Semua bisa jadi masdar. Isim maf'ul ya jadi masdar. Mas'uliyatun, nah, jadi masdar. Padahal aslinya isim maf'ul. Ala qabiliyati, qabiliyah isim fa'il, qabili, qabala, qabilun. Kemudian ditambahi ya nisbah dan tak taknis, akhirnya jadi masdar sinai. Itu namanya ditambahi sendiri, dipaksa menjadi masdar. Karena dengan tanda ini bisa dipakai bukti atas keisimannya ta. Ta itu dihukumi isim. Dalam perkataanmu dorobti, dorobta, dorobtu, bitaslithiha. Jadi ta yang ada pada dorobta itu kita meyakini bahwasanya dia isim. Itu pakai tanda apa? Oh, enggak menerima tanwin, enggak menerima yang lain. Ala taro annaha la takbalu al. Ini mesti bunyi ngung. Nanti hasil rekamannya jelek ini. Puterin Zim. Dikecilkan dikit ininya. Siapa yang bisa? Imam, ekornya dicilin saya Imam. Saya dengarkan hasil rekamannya jelek karena ada ngung ini. Kecilkan sedikit biar enggak dengung. Pakai ini. Tes. Sudah dikecilkan? Cukup? Masih ngung, Mam? Halo? Tes? Tes? Cukup. Ala taro annaha la takbalu al.
Tidakkah engkau melihat? Bukankah engkau melihat bahwasannya tak di sini tidak menerima al, enggak bisa dimasuki al. Wala tanwina, juga enggak bisa ditanwin. Wala ghairaha minal alamat, juga enggak bisa tanda-tanda yang lain. Siwal isnadi ilai, kecuali hanya tanda isnad ilai. Jadi isnad ilai ini adalah tanda yang paling sakti karena dia bisa membuktikan keisimannya suatu isim di saat tanda-tanda yang lain enggak mampu. Bahkan tanda isnad ilai ini bisa menjadikan huruf ya jadi isim, fi'il ya jadi isim. Semua segala sesuatu bisa jadi isim dengan isnad ilai ini. Contohnya hadara fi'lun madin. Hadara fi'lun madin. Hadara itu kan fi'il toh. Tapi dalam kata itu dihukum isim. Karena artinya gini, hadoro adalah fi'il madhi. Maka kata hadoro dalam kalimat tersebut dihukum isim. Karena yang dimaksudkan katanya, bukan arti dari hadoro. Jadi nggak diartikan. Jangan diartikan, kalau diartikan ya jadi fi'il. Tapi yang dimaksudkan adalah katanya, kata hadoro. Kata hadoro adalah fi'il madhi. Nah itu. Maka itu namanya dijadikan isnad ilai, dijadikan musnad ilai. Huruf juga seperti itu. Fal ba'u atau fasaufa harfun misalnya. Maka saufa adalah huruf. Nah, kata saufa dalam susunan kalimat itu dihukum isim karena i'rabnya mubtada. Maka semuanya bisa menjadi isim kalau dijadikan isnad ilai. Makanya musnad ilai ini adalah tanda yang paling sakti. Tanda isim yang paling sakti karena yang lain enggak mampu membuktikan, dia sendiri yang mampu membuktikan. Qala wa qaluhu wa bil khafdhi, al khafdhu alamatun min akhiril kalimah. Dan dengan khafat yang kedua, tanda yang kedua. Tadi dipahami tadi tentang makna musnad ilai. Harus paham. Itu adalah inti dari pembahasan nahwu, musnad dan musnad ilai. Mubtada khobar fi'il fa'il itu i'rab secara ilmu nahwu, tapi kalau musnad ilaih itu adalah i'rab secara ilmu bayan. Mubtada khobar fi'il fa'il itu i'rab, itu penjelasan jabatan kata, tapi secara ilmu nahwu. Tapi kalau musnad Zaidun qaimun, Zaidun musnad ilaih, qaimun musnad, itu adalah i'rab secara ilmu bayan dalam penjelasan fungsinya. Wa qalu wa bil khafdhi, al khafdhu alamatun min akhiril kalimah. Khafat adalah tanda di akhir kata. Wa huwa lughatan diddul irtifa. Khafat secara bahasa. Nah, setelah ini pembahasannya gampang-gampang. Insyaallah jadi kita lewati. Secara bahasa adalah lawan dari meninggi, merendah, khafat. Wastilahan taghyirun makhsusun alamatuhul kasratu. Adalah sebuah perubahan i'rab yang khusus. Tandanya adalah kasrah. Au mana ba'anha, atau apa-apa yang mengganti kasroh. Nahwu marartu bi Zaidin wa jaa ghulamu Zaidin. Din itu semua adalah khafat. Maka semuanya adalah isim. Wa qalu wa bit tanwini. Ucapannya dengan tanwin, at-tanwinu alamatun min akhiril kalimat. Tanwin adalah tanda di akhir kata. Wa huwa lughatan, dan tanwin itu secara bahasa artinya adalah at-taswid, penyuaraan. Yuqalu nawwanat ta'iru idza sawwata. Dikatakan nawwanat ta'iru artinya apa? Bunyi burung itu berbunyi. Tapi at-tanwin yang lebih dekatnya lagi artinya itu mengenunkan. Dari kata-kata nawwana yunawwinu, mengenunkan, memberikan suara nun, memberikan bunyi nun. Ya sama, taswid juga memberikan bunyi. Jadi tanwin itu disebut sebagai tanwin itu dari kata-kata nawwana, mengenunkan, memberikan bunyi nun, membuatkan bunyi nun. Ada bunyi n-nya, ada n tapi nggak nampak. Muhammadun, kalau ditulis pakai bahasa Indonesia Muhammad D-U-N, ada n-nya, tapi nggak nampak kalau dalam bahasa Arab. Makanya disebut sebagai tanwin, dibuat bunyi nun. Nawwana yunawwinu.
Wa huwa lughatan at-taswid yuqalu nawwana at-ta'iru idza sawwata wastilahan, dan secara istilah tanwin itu adalah nunun zaidatun, adalah sebuah huruf nun yang tambahan. Nun di sini adalah huruf mabani bukan huruf ma'ani. Sakinatun yang sukun. Nun sukun karena enggak ada harokatnya. Kalau ada harokatnya lah zaidunu, zaiduni, zaiduna. Enggak, tapi zaidun. Nun tanwin, nun sukun. Itu tanwin. Tanwin itu adalah nun sukun. Talhaqu akhiral ismi, yang menempel atau mengikut pada akhir suatu isim, lafdon secara lafaz, secara bunyi. Wa tufariqu khotton, dan dia memisah dari isim tersebut secara khot, secara tulisan, secara imla, enggak ditulis. Wa tufariqu khotton. Berarti mungkin apa ya? Istighna'an anha bitakrari syaklati inda dhabti bil qalam. Karena tercukupkan, enggak butuh kepada nun tadi, sudah cukup dengan bitakrari syaklah. Kekecilan Mam, kurang besar sedikit. Bitakrari syaklah cukup. Dengan cara menggandakan takror, dengan cara mengulang dan menggandakan harokat inda dhabti bil qalam, dengan ketika menulis. Jadi cukup di shred 2 kali, shred. Kalau kasrah ya di bawah 2 kali. Itu. Nahu zaidin wa rajulin wa shahin wa hinaidin wa muslimatin wa yadin wa akhin. Fa hadhi wa nahwu asmaun liluhuqit tanwini laha. Maka semua ini dihukumi isim karena ditanwin. Wa qalu wa bidukhulil alif wal lam, dan dengan kemasukan alif dan lam. Al alamatun min awwalil kalimah. Alamatun itu i'rabnya apa? Dari al. Al itu isim atau fi'il? Isim. Berarti dia kata al itu. Hah? Di sini kata. Apa tandanya? Al-isnad ilaih. Gini, seperti ini. Al ini di sini dihukumi kata dan dihukumi isim karena dia menjadi mubtada. Apa tandanya? Musnad isnad ilaih. Taib. Sekarang saya tanya, al selain di sini kata apa bukan? Kata sendiri apa bukan? Seperti al-muslimuna. Al di situ kata sendiri apa bukan? Jadi jawaban anak itu. Apa? Bukan, kenapa? Karena nggak bisa dipecah. Dulu saya sempat ragu apakah tanda-tanda yang masuk pada isim itu apakah dia itu dihukumi kata tersendiri atau bukan. Itu kemarin terjawab dengan kaidah kemarin, nggak bisa dipecah. Maka itu bukan kata tersendiri. Walaupun sebenarnya al itu memiliki arti. Secara makna al itu kata karena memiliki yang. Al itu artinya adalah orang yang. Apalagi al yang mausulah itu. Kalau al mausulah kata sendiri. Maka al itu ada yang mausulah seperti ad-dharibu. Itu nanti masuk bab khilaf. Maka al muslimuna, ar-rajulu, alnya itu bukan kata tersendiri karena enggak bisa dipisah. Qala al alamatun min awalil kalimah. Al adalah tanda di awal kata. Nahwu ar-rajuli wad-dharibi wal yazidi. Nah, ini kok bisa al-yazidi? Padahal sudah ma'rifah ya kan? Boleh seperti itu. Tapi kalau dalam musanna atau jamak itu caranya dinakirohkan dulu baru dikasih al. Atau nama Muhammadun kemudian dijadikan jamak Muhammaduna, al-Muhammaduna, itu dinakirohkan dulu baru dijamak. Wa tubdalu lamu al miman fi lughati himyar. Al ini bisa diganti lamnya dengan mim, diganti lamnya al dengan mim. Fi lughati himyar, di bahasanya orang himyar dari Yaman sana. Nahwu amrojulin wa amfarosin. Wa qawlu wa huruful khafad, demikian juga tandanya adalah kemasukan huruful khafad.
Wahya alamatun min awalil kalimah, ia adalah tanda di awal kata. Dan huruful khafat ini termasuk tanda dari kata yang lain. Kalau yang tadi kan tanwin, al, kemudian khafat, semua itu adalah tanda dari tubuhnya kan, tanda dari bagian badannya sendiri kan. Kalau huruful khafat ini adalah tanda dari orang lain, tanda berupa kata yang lain. Itu. Jadi beda. Isim, kemasukan khafat, tanwin, al, itu semua adalah tanda dalam tubuhnya. Tapi kalau huruful khafat ini adalah tanda berupa kata yang lain, yaitu berupa huruf. Wa hiya alamatun min awalil kalimah, dia adalah tanda di awal kata. Nahwu kharajtu minal baiti ilal masjidi. Wa sayatil kalamu 'alaiha fil mahfudhat insyaallah taala. Akan datang pembahasannya di mahfudhat insyaallah. Qala wal fi'lu yu'rafu bi qad was-sin was-saufa wa ta'it ta'nits sakinati. Qala al-musannif, dan fi'il tandanya bisa dikenal dengan qad, sin, saufa dan ta' ta'nits yang sukun. Sakinah ini naat ke ta, bukan ke ta'nits. Qala syarih qauluhu wal fi'lu wa lughatan nafsul hadath min qiyamin wa qu'udin wa nahwihima. Fi'il secara bahasa adalah sebuah peristiwa, sebuah kejadian berupa berdiri atau duduk atau yang semisal dengan keduanya. Wastilahan kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminati thalathati allati hiyal madhi wal halu wal istiqbal wal mustaqbalu nahwu daraba wa yadrib wadrib. Fi'il adalah sebuah kata yang menunjukkan makna. Makna dalam fi'il adalah hadas, peristiwa. Ala ma'nan, makna ini enggak boleh yang lain, maknanya harus peristiwa. Waqtaranat bi ahadil azminati tsalatsah, dan terkait dengan satu dari tiga waktu Bedanya fi'il dengan masdar, fi'il menunjukkan peristiwa, masdar juga menunjukkan peristiwa. Tapi fi'il itu punya waktu, masdar enggak ada waktunya. Antara doroba, telah memukul, dengan dorbun, pukulan, itu sama-sama peristiwanya, pemukulan sama. Tapi satunya pemukulan itu enggak ada waktunya, sudah terjadi atau belum, enggak urusan. Tapi kalau doroba itu ada menunjukkan peristiwa sekaligus waktunya, sekaligus waktu, maka diartikan telah atau sedang atau akan. Baik. Ini fi'il, ini makna fi'il, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan tanda-tanda fi'il di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.